Pemirsa, 2 hari menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah Bogor, penumpukan penumpang justru terjadi di stasiun besar Bogor. Ribuan calon penumpang terpaksa mengantri hingga berjam-jam akibat pembatasan jumlah penumpang di rangkaian KRL. Dua hari menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah Bogor, penumpukan penumpang KRL justru terjadi di stasiun besar Bogor. Ribuan calon penumpang mengantre hingga berjam-jam akibat pembatasan jumlah penumpang di rangkaian KRL. Penumpukan penumpang ini terjadi karena pembatasan penumpang rangkaian KRL sudah diberlakukan. Penumpang dibatasi 100-120 orang di setiap gerbongnya. Warga mengaku tidak mendapatkan sosialisasi mengenai aturan ini dari pihak pengelola KRL. Warga sendiri khawatir karena pembatasan penumpang ini justru menimbulkan kerumunan di luar stasiun. Tapi dengan adanya begini malah tambah rumit itu Pak, malah penumpukan penumpang. Pas sebelumnya ada pemberitahuan nggak Pak? Maksudnya? Untuk pembatasan ini ada pemberitahuan nggak sebelum pembatasan? Pemberitahuan secara ini belum ada sih ya, belum ada, cuma ternyata dibatasi dari jam 6 sampai jam 6. Cuma operasional aja ya. Untuk pembatasan jumlah penumpang? Belum ada? Penumpang belum ada. Belum ada pemberitahuan. Nggak boleh kan, sana nggak boleh berkerumun, tapi dia malah yang suruh berkerumun. Gimana peraturannya kan? Mungkin gitu, kan? Masukannya mungkin gimana Pak untuk kedepannya ini? Yang bagus mah kayak biasa aja jalurnya. Biasanya ya cuman diatur di dalam, diatur gimana. Suruh masuknya enak kan, masuk. PSBB akan diberlakukan pada Rabu 15 April mendatang. PSBB berlaku tidak hanya di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, namun diberlakukan pula di wilayah Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Penerapan PSBB di wilayah Bogor mulai berlaku Rabu mendatang. Dan jelang PSBB, penumpukan penumpang justru terjadi di sejumlah stasiun di wilayah Bogor. Kita akan berbincang dengan Bupati Bogor, Bu Ade Yasin. Selamat sore, Bu Ade. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ade, untuk pertama kali mungkin kita ingin menanyakan lebih dahulu. Data yang dipegang mungkin oleh pemerintah dari Kabupaten Bogor, rata-rata sebenarnya pengguna KRL untuk masyarakat dari Kabupaten Bogor sendiri itu berapa, Bu? Iya, kalau untuk Kabupaten Bogor karena ada beberapa stasiun ya, dimulai dari stasiun Cilebut, Bojonggede, juga ada dari Cibinong untuk arah Jakarta. Dan untuk di Bogor Barat ada di Parung Panjang, di Tenjo, ya, kurang lebih ada 7 stasiun kereta yang menuju Jakarta. Ini barangkali kalau per tripnya itu bisa 200.000 orang kali berapa trip gitu loh. Jadi memang cukup besar. Seperti kejadian tadi pagi di kota, itu kejadian di kota penumpukan karena stasiun awal untuk ke Jakarta itu ada di kota. Terjadi penumpukan walaupun diatur sedemikian rupa pembatasan, tetapi kalau di Cilebut atau di Bojonggede kan itu narik lagi penumpang. Nah ini juga tidak mungkin dilakukan lagi pembatasan karena penumpang setiap stasiun pasti bertambah. Jadi saya pikir penataan pola physical distancing ini jangan hanya di stasiun awal, tapi di beberapa titik kalau mau memang untuk stasiun ini dari Bogor langsung ke Jakarta, tidak berhenti di beberapa titik stasiun karena sulit sekali akan mengatur itu gitu. Ibu Ade, bagaimana upaya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pihak kereta api mengingat realita pagi hari ini, Bu, kontradiktif sekali dengan penerapan PSBB? Iya, betul. Kami selama ini kan sudah mengajukan sebetulnya dari beberapa kesempatan. Kita sudah berbicara dengan pada saat ketemu di via Vidcon dengan Gubernur DKI, kami menyarankan untuk kereta api ini harus betul-betul di manajemen dengan baik gitu loh, karena penumpukan penumpang itu pasti akan terus berjalan begitu. Kalau dibatasi jamnya atau dibatasi rutenya misalkan, ini justru akan menambah penumpukan. Makanya ini harus betul apakah memang harus dibatasi penumpang atau dibatasi jam, ini harus tegas gitu loh. Dan khusus dengan Kementerian Perhubungan kita memang belum ada komunikasi, atau dengan kereta api sendiri belum ada. Tadinya rencananya jam 2 ini kita mau Vidcon
dengan PT Komuter, tetapi ternyata diundur nanti sore jam 5 begitu. Jadi memang belum ada komunikasi sama sekali. Bu, untuk mengatasi masalah ini, di mana mobilitas masih harus terus terjadi karena mungkin masyarakat ada yang masih harus bekerja dari kantornya. Lalu apakah ada upaya-upaya lain yang sudah dilakukan, misalnya mengerahkan transportasi publik lainnya selain kereta sehingga penumpukan semacam ini tidak terjadi, Bu? Ya. Kalau penumpang kereta itu kan biasanya memang langganan, mereka rutinitas setiap hari begitu untuk menaik kereta. Jadi agak sulit ketika harus dibelokkan ke misalkan bis, karena bis juga rutenya berbeda. Bis hanya ada di stasiun di kota ya, di stasiun Baranang Siang gitu. Sehingga bagi orang Bojonggede, bagi orang yang lokasinya memang sangat mudah untuk naik kereta, ini agak sulit untuk diarahkan begitu. Ini tinggal saja bagaimana pengaturan dari PT KAI supaya bagaimana pola jaga jarak ini bisa berjalan begitu. Ibu Ade, ini apa Bu solusinya melihat bahwa 1 hari jelang PSBB hari Rabu mendatang, apakah nantinya akan ada moda transportasi lain yang disiapkan pihak pemerintah Bu agar bisa mengangkut pengelaju dari Bogor menuju Jakarta yang angkanya tadi sudah Ibu prediksi? Ya. Yang terpenting kan begini, ketika harus dibatasi angkutan umum berarti membatasi orang. Sementara apakah seimbang jumlah orang yang datang ke Jakarta dengan jumlah armada yang ada begitu. Sampai hari ini sih belum ada pengganti dari kereta itu sendiri gitu loh. Kira-kira apa yang bisa menampung ribuan orang, ya ratusan ribu orang per trip gitu. Apakah ditampung dengan bisnya? Sementara kita juga belum ada kerjasama bisnya, bis pakai apa gitu. Jadi saya pikir pembatasan orang ini kan sekarang ini kan lagi PSBB juga di kota. Ini orang ke Jakarta ini mau ngapain begitu loh? Apakah mau kerja? Apakah ke kantornya tidak dibatasi begitu? Jadi ini sebetulnya pengetatan ini sebetulnya belum jalan begitu. Baik, terima kasih banyak Bupati Bogor Ibu Ade Yasin atas waktunya.